Hai people. Nah, ketemu lagi kali ini sama Hani Normalita di Ini Usahaku. Kalau di minggu-minggu kemarin kita udah mengulas berbagai macam usaha ya. Nah, yang satu ini sebenarnya usaha yang ada banyak banget di mana-mana, tapi sekarang kita punya kesempatan untuk ngobrol sama salah satu ownernya ya. Ini adalah sebuah usaha tradisional berhubungan sama kuliner dan tentu saja bisa menghasilkan pundi-pundi rezeki dan juga memberikan rezeki kepada para karyawannya. Nah, kita akan langsung ngobrol sama owner dari warung makan Mbak Minul. Ini adalah Alma Zain. Hai, halo Mbak. Selamat pagi Alma, Pagi. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini luar biasa. Kelihatannya udah mulai ramai ya jam segini ya? Iya, soalnya mendekati jam makan siang nih biasanya. Oh, Mulai. nah kalau bukanya sendiri ini dari jam berapa sampai berapa emang? Kita buka dari pagi jam 7, setengah 7 kita udah start, udah mulai buka sampai jam 4 sore nanti gitu. Oke, sampai sore ya. Ini ngomong-ngomong tempatnya adem banget Iya. ya. Emang sengaja pohonnya nggak dihilangin ya biar adem? Bener banget, sengaja pohonnya nggak dilek. Ini kan di sekitar sini banyak pohon-pohon yang gede ya Mbak. Nah ini memang sengaja nggak ditebang karena biar memberikan kesan sejuk, adem. Kan ini kebetulan anginnya juga di sini semilir kan, jadi pas banget kalau misalnya mau buat santai, makan bareng teman-teman kantor gitu, enak banget sih kalau aku ya. Jadi lebih enjoy. Aku juga ngerasa gitu kok. Nah tapi ini kayaknya banyak people yang belum tahu di mana lokasinya, di mana sih ini tepatnya warung makan Mbak Minul? Warung makan Mbak Minul terletak di kawasan industri Candi. Jadi kalau ancer-ancer ya, kalau orang Jawa bilangnya ancer-ancernya ya. Masuk pintu kawasan industri Candi itu kan, terus ada potongan jalan ke kanan, belok kanan, ikutin jalan aja nanti ada warung ijo Mbak Minul. Gampang banget pokoknya. Oke, ini jadi memang dikhususkan buat para pekerja-pekerja di sini ya? Bener banget. Tapi nggak cuma pekerja-pekerja aja sih Mbak, banyak juga masyarakat di sini yang kesini juga, maksudnya beli makan masyarakat atau sekadar sekitar betul sini ya? makanan masyarakat sekitar sini juga. Tapi nggak cuma masyarakat sekitar sini juga ternyata. Iya. Banyak teman-teman. Jadi aku punya saudaraku tuh banyak kan rumahnya di Semarang Timur ya. Ya, Nah, ini agak jauh ya? Iya, benar-benar. Nah, kerjanya juga di Semarang Timur sekitar sana kan. Nah, itu pernah ngajak kayak temennya gitu kan buat ke warung aku. Terus besoknya tiba-tiba temennya datang aja ke sini. Jadinya nggak cuman masyarakat Semarang Barat Daerah aja, sini tapi aja. sampai masyarakat Semarang Timur juga pernah ke sini. Wah, Gitu. ternyata pasarnya luas juga ya. Kalau ini Alhamdulillah. karena getok tular ya berarti. Iya, betul, dari betul, satu ke yang lainnya juga. Tapi sebenarnya apa yang khusus dari warung makan ijo Mbak Minul sampai orang-orang tuh rela untuk balik ke sini lagi jauh-jauh dari timur ke barat loh? Kalau dari kita sendiri sih yang paling khas ya, paling khas itu makanan Jawa, dan kita tuh sistemnya prasmanan. Jadi orang tuh bisa ngambil sendiri sesuai dengan porsinya sendiri. Jadi kalau misalnya yang makannya banyak gitu kan suka kan, pasti ngambil nasinya juga banyak, terus sayurnya juga ambil sendiri. Terus lauknya juga ambil sendiri, dan di sini tuh lauknya tuh berbagai macam Mbak. Jadi misalnya ikan nih, ikan itu kita ada ikan bakar, ada ikan goreng. Ikan bakarnya ada ikan nila goreng, ikan gurame goreng, terus ikan lele goreng, bakarnya juga banyak gitu. Ada ikan lele bakar, bandeng bakar, dan banyak lah pokoknya semua lengkap ya. Iya, nggak semua sih, maksudnya banyak lah ya. Terus juga kita juga ada koyor, ada soto, terus ada mangut. Yang paling laris biasanya paling dicari orang apa? Paling laris malah gimbal urang. Gimbal urang? Betul, gimbal Semarang udang. banget ya? Iya, Semarang banget kan. Gimbal urang paling dicari. Jadi kita goreng, kita buat berapapun itu alhamdulillahnya habis gitu. Selalu sold out betul. ya. Jadi gimbalnya yang gede itu kan. Tahu kan tadi? Iya, nanti kita masukin coba Oke. ya. Kita nanti juga harus ngerasain loh ya. Oke, nah ini tentu saja satu usaha makanan tradisional, dan masyarakat Indonesia Semarang pasti tuh nggak bisa lepas dari makanan kayak gitu ya. Maksudnya walaupun ada makanan Western, Chinese segala macam, tapi pasti lidah ini tuh pengen balik lagi ke makanan yang biasanya. Makanan gitu. rumahan ya. Jadi emang kita ngerancangnya tuh memang seperti itu. Jadi banyak kan kalau di pekerja-pekerja sini banyak yang merantau. Jadi bukan hanya dari Semarang aja, jadi dia dari luar gitu kan. Juga dia pengen mungkin kangen sama masakan mama di rumah gitu kan. Boleh banget lah. Langsung ke warung ijo Mbak Minul karena bener-bener masakan rumahan banget. Ada sayur bayam, sayur sop, kayak gitu-gitu kan bener-bener masakan ibu banget kan gitu kan. Iya, bener banget. Nah, itu tuh makanya sini jadi rame banget ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya usaha warung makan ijo ini sendiri udah dari kapan sih?
Warung makan Ijo Mbak Minul ini berdiri 6 tahun yang lalu, berarti 2014. Dulu itu pertama cuman mama sama tante, jadi berdua dulu. Sampai akhirnya berkembang sampai tahun 2020 kemarin sama awal 2021 ini kita alhamdulillah udah 15 karyawan. Wah, 15 karyawan itu lumayan juga ya? Lumayan. Kalau sehari itu bisa habis sampai berapa porsi kira-kira? Kalau porsi kita nggak ngitung ya Mbak, karena saking banyaknya ya. alhamdulillah sih, maksudnya hilir bergantian gitu kan, ada yang masuk terus keluar, jadi kita nggak ngitung gitu. Ini aja baru yang makan di tempat, belum yang kemudian nerima catering juga? Iya, alhamdulillah kita juga nerima catering, jadi dari catering kantor, terus misalnya catering rumahan juga bisa, tapi banyak sih catering dari kantor. Jadi orang-orang atau karyawan yang pernah makan di sini suka nanyain, Mbak bisa terima pesanan nggak buat catering gitu-gitu. Terus alhamdulillah rezekinya juga dapat dari situ juga. Lumayan ya, bisa ngebuka keran yang lain. Bener, gitu. dan gak cuma catering juga loh Mbak, tapi kita juga ada nasi tumpeng. Oh, nasi tumpeng. Wah, ini biasanya kalau misalnya kantor-kantor ada acara peresmian apa, ada ulang tahun, pasti butuh tumpeng nasi ya. Nasi tumpeng, betul. Jadi nasi tumpengnya kita bervariasi, mulai dari kecil sampai yang besar, sesuai dengan keinginan customer gitu. Paling gede berapa tuh diameternya, seberapa nih kira-kira yang pernah dipesen? Pernah dipesen berapa ya? Gak ngitung Mbak, berapa. Pokoknya lumayan lah ya. Iya. Terus kalau yang kecil-kecil bisa kayak tumpeng mini gitu? Tumpeng mini juga bisa gitu. Tumpeng Oke. mini sampai tumpeng yang besar gitu. Jadi pokoknya variasinya banyak ya? Benar. Sesuai orderan bisa gitu? Betul, budgetnya juga kita bisa menyesuaikan juga. Kita start dari 150.000 sampai sesuai dengan keinginan customer gitu. Bisa menyesuaikan. Misalnya satu packsnya kira-kira minimal berapa? Satu yang tumpeng mininya atau tumpeng dan gede? catering? Oh, cateringnya. Kita kalau yang catering ya, kalau catering satu kotak kita bisa mulai dari 17.000 sampai mungkin 35.000, 45.000 kayak gitu. Cuman kalau misalnya yang untuk sehari-hari biasanya sekitar 17.000, 20.000. Tapi kalau misalnya untuk acara ya, acara kayak misalnya ada orang atau karyawan sini atau masyarakat sekitar yang punya acara pengajian atau apa, bisa sampai 30-40 ribu dia biasanya pesannya gitu. Atau semahal apapun mintanya bisa pokoknya bisa, ya? pokoknya ya. 100.000 juga bisa ya. Oke, tapi sebenarnya masih penasaran itu kenapa namanya Mbak Minul sih? Ini banyak sih ditanyain orang-orang kenapa namanya Mbak Minul. Iya. Orang makan Ijo Mbak Minul. Sebenarnya mama itu namanya itu bukan Mbak Minul. Nggak ada namanya Mbak Minul di sini. Itu imajinasi dari kita. Dulu itu mama itu kan bareng sama tante. Iya. Nah, tante itu yang masak. Terus mama juga ngebantuin masak juga ya. Tapi yang fokus masak itu tante. Tante itu dulu bodinya tuh gitu ya. Kalau jalan itu kalau orang Jawa bilang minal minul gitu. Makanya dari itu dapatlah nama Mbak Minul. Benar, Oke, benar. itu yang bikin orang malah lebih mindsetnya itu langsung tertanam gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi untuk ngomongin soal warung makan Mbak Minul ini. Jadi tetap bareng sama kita di Ini Usahaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Di tengah keprihatinan kita tentang COVID-19, kita harus tetap berjuang hidup. Saya yakin sekali masih banyak anak-anak muda, orang-orang Semarang yang punya ide-ide yang original dan kreatif. Yang biasanya nih, buat kaos anak-anak muda yang keren-keren, mari kita kemudian bersama-sama kita buat masker. Sederhana, kayak gini dari kain, tapi kebutuhannya sangat luar biasa. Yang tadinya jualan kopi, mari kita kemudian kreatifkan produk panjenengan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Apa itu? Minuman rempah jamu. Kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian, supaya kemudian di tengah keprihatinan kita ini, kita tetap bisa eksis dan kita berdoa bersama-sama. Insya Allah, dengan bergerak bersama, semangat gotong royong, COVID-19 akan pergi dari kota Semarang. Selalu sehat, selalu semangat, insya Allah Semarang semakin hebat. Matur nuwun. Drinking some red out of the blue. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my
Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. People, kita lanjut lagi di Ini Usahaku ya. Kali ini masih dalam episode Warung Makan Ijo Mbak Minul bersama Almaze. Yes. Alma, kita lanjut lagi ya ngobrolin soal warung ini. Ini kan bisa dibilang usaha keluarga. Berawal dari tadi mama dan juga tante. Betul. Terus sekarang juga berlanjut sampai ke Alma. Yes. Tapi sebenarnya Alma sendiri kan anak muda nih. Kadang kan lebih suka sekarang itu lagi banyak tuh bisnis misalnya kopi atau apalah yang kekinian. Kenapa malah memilih untuk melanjutkan usaha keluarga ini? Hal yang mendasar karena ini usahanya kan udah jalan. Sayang aja kalau nggak diterusin. Jadi kalau bisa berhenti di tengah jalan tuh kayak sayang aja nggak sih Mbak, ya kan? Itu yang pertama. Terus pelanggannya udah lumayan banyak, yang mengenal juga udah cukup banyak gitu, udah dipercaya banyak orang. Jadi kalau untuk berhenti dan nggak dilanjutin tuh rasanya sayang banget. Apalagi dulu ngerintisnya, jadi mama sama tante gitu kan, sama papa ngerintisnya itu kan bener-bener yang dari bawah betul, gitu, dari dari nol gitu betul. Dari dulu omsetnya itu per harinya kita bisa 100.000 100.000 aja per waktu pertama apa buka. Jadi pertama kali tuh omsetnya cuman 100.000 itu bener-bener udah yang kayak masih belum ada karyawan ya. Betul. Jadi kayak cuman 100.000 itu hari pertama. Hari keduanya naik sampai alhamdulillah ya lumayan juga sampai sekarang gitu. Jadi bener-bener sampai berapa tuh kira-kira ya? Udah ini apa ya, tiap bulannya mungkin kasarannya berapa sih? Tiap bulannya cukup lah untuk biayain 15 karyawan sama makan di rumah lagi gitu ya. Gitu ya. Ya mungkin sekitar kurang lebih 20 lah per bulan. Ya, itu Iya, lumayan. bisa nyekolahin anak, Iya, bener kan? betul. 20. Oke. Betul. Nah, terus kemudian kalau dari Alma sendiri tuh ada kecenderungan nggak? Misalnya suka lebih masaknya tuh masak ini gitu, atau pengen bikin sesuatu yang baru? Kalau aku sih sebenarnya aku suka masakan Jawa ya. Tapi aku juga suka, salah satu makanan favorit aku yang bener-bener aku suka banget adalah dimsum. Betul. Waktu itu aku pernah banget, aku inget banget. Jadi aku pengen banget rasanya pengen makan dimsum, cuman di sekitar rumah aku nggak ada yang jualan. Semarang Barat nggak ada dimsum? Nggak ada dimsum. Terus kayak ya Allah aku pengen banget gitu kan, mau keluar kok mager banget. Akhirnya aku ada ngide sendiri, aku buat dimsum sendiri untuk dimakan sendiri sama keluarga. Ternyata keluarga tuh suka. Aku juga ngerasanya enak-enak aja kan karena aku yang masak gitu kan. Keluarga suka, aku sama adik aku waktu itu yang masak. Keluarga suka, akhirnya nyuruh, jadi kayak kasih saran buat gimana kalau misalnya dijual, dipasarin gitu-gitu. Akhirnya iseng-iseng dong, masarin apa kayak ngiklanin di Instastory ya, kalau sekarang Ya, Instagram ya. betul. Instagram, jadi story Instagram. Alhamdulillah banyak yang
banyak yang tertarik gitu kan. Terus akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada seminggu, terus kita buat akun Instagram khusus dimsum sendiri, House of Dimsum. Terus alhamdulillah sampai sebulan itu banyak banget, jadi malah yang beli tuh aku banyak kan nggak kenal Mbak. Rata-rata orang bank-bank gitu pada beli kayak gitu. Jadi juga kantoran Kantoran juga banyak. Jadi yang lebih banyak tuh malah dari instansi, jadi dari kantor-kantor, dari bank-bank gitu-gitu banyak malah kayak gitu. Jadi kalau Alma sendiri sudah mulai buka cabang nih ya untuk ke arah dimsum tadi ya, House of Dimsum. Oke, jadi kelihatannya memang sudah mendarah daging ya, turun-temurun ini bakat Kuliner masaknya itu udah kelihatan gitu, nggak cuma di ibu, di Alma, di adik juga gitu kan. Nah, kalau untuk kedepannya kira-kira dari Alma sendiri mau diapain nih untuk warung makan itu? Kalau warung makannya sendiri, kalau aku ya, kalau kedepannya sih aku pengen buka cabang di lain tempat, jadi nggak cuma di sini aja, nggak cuma orang Semarang Barat dan sekitarnya aja yang bisa merasakan, tapi mungkin di tempat lain, mungkin di area kampus atau area Semarang yang lain bagian mana gitu. Pengennya gitu sih, cuman ya doain aja Mbak. Amin ya. Karena tentu saja biar kita nggak jauh-jauh juga ya sampai Semarang Barat buat nyobain warung makan hijau ini. Terus Betul. kalau untuk dari keluarga, sebenarnya ada ini nggak kayak Alma harus ngurusin dong, atau sebenarnya juga ngelepasin Alma untuk apapun yang mau dikerjain? Kalau dari keluarga terserah aku sih. Maksudnya kamu pengennya gimana? Kalau misalnya mau nerusin juga nggak apa-apa. Kalau mau cari yang usaha lain juga nggak apa-apa. Atau mau kerja di mana nggak apa-apa gitu. Jadi keluarga aku sama sekali nggak mengharuskan kamu harus nerusin ini. Jadi memang dari aku sendiri sih gitu. Jadi aku sendiri pengennya aku terusin, aku kembangin, pengennya gitu kan. Sayang kan Mbak, maksudnya udah banyak pelanggannya, udah pada seneng sama cita rasanya gitu. Jadi kayak sayang aja kalau misalnya nggak diterusin gitu. Ini berarti salah satu cara untuk berbakti juga ya. Terus ngomong kalau misalnya kita makan di sini nih, kan prasmanan. Biasanya tuh mulai dari berapa nih untuk porsi satu orang? Prasmanan mulai dari Rp5.000. Teman-teman bisa makan di sini, ambil semaunya, sepuasnya gitu. Jadi 5.000 itu kita udah dapat nasi rames. Jadi nasi, sayur bisa, itu Rp5.000 gitu. Jadi kalau misalnya nasi telur itu sama sayur dan lain-lain Rp8.000. Nasi ayam Rp12.000. Jadi bener-bener murah banget lah pokoknya. Nyangka kantong ya. Iya, Di sini benar. bisa hemat pokoknya kalau makan. Terus kalau misalnya ada menu spesial yang musiman gitu nggak sih? Menu spesial musiman kita ada, namanya kepala manyung. Kepala manyung, Yes. wah itu juga biasanya di Semarang dicari tuh. Tapi kita kepala manyungnya tuh nggak ngejual yang mahal. Jadi kita benar-benar yang buat menengah ke bawah. Jadi kita bisa merasakan buat anak-anak. Di sini kan ada kampus dekat sini ada kampus juga. Jadi mereka juga sering makan juga di sini. Masak berapa untuk kepala manyung? Kalau kepala manyung itu dari 20.000. Ada deh yang 15.000 cuman nggak begitu besar. Yang lumayan dari 20.000 sampai 50.000. Jadi masih masih terjangkau ya. Pokoknya itu ekonomis. Betul, karena banyak kan di Semarang ini ngejualnya tuh start from 75.000, bener ya? Iya kan? Ini kalau saya pengen cari yang versi ekonomis, silahkan bisa mampir ke sini ya, Betul. apalagi buat anak-anak kampus tadi Betul. tuh. Walaupun anak-anak kampus, dia juga suka loh kepala manyung. Gak cuman ibu-ibu bapak-bapak aja, ternyata begitu. Seleranya semua orang. Iya, selera Aku semua juga orang. doyan kok. Tapi bukan harganya, bukan hanya ekonomis, tapi rasanya juga enak loh Mbak. Nanti kita kalau misalnya bikin kepala manyung ntar kita kasih ya. Oke, ini memang salah satu yang patut dicari nih, karena kadang tuh kan orang cari konsistensi rasa ya. Yes. Gimana itu caranya untuk mempertahankan biar rasanya tuh nggak berubah? Kan kadang harga cabai naik, ntar yang biasanya pedes jadi nggak pedes, nanti harga garam naik jadi nggak asin. Nah, gimana tuh untuk mempertahankan rasanya? Kalau mempertahankan rasanya kita pasti evaluasi. Jadi setiap
per minggu kita pasti evaluasi. Yang sering mengevaluasi itu adalah papa. Oh gitu. Sering banget mengkritik, dalam hal kritik mengkritik itu adalah papa. Jadi kalau misalnya papa, akan tiap hari kita juga makan di sini kan. Jadi keluarga juga makan di sini. Jadi mama tuh nggak pernah masak. Oh gitu. Nggak pernah Maksudnya masak. sekalian Masaknya sendiri iya. Buat satu Semarang. Betul. Jadi kebetulan papa kan juga ada usaha. Karyawan-karyawannya papa juga makan di sini. Iya. Jadi emang bener-bener buat apa ya? Buat makan sehari-hari juga di sini. Jadi kalau misalnya rasanya kurang gimana dikit, papa pasti orang pertama yang komplain. Oh gitu. Bukan dari pelanggan Bukan. ya? Tapi dari langsung dari betul. papa. Dari Oke. papa, dari keluarga sendiri yang komplain. Saya rasanya kurang mantep ya, kalau orang Jawa bilangnya kok nggak mantep toh ini ya gitu. Mesti langsung komplain ke bagian yang masak, suruh nambahin apa gitu. Kalau keasinan juga langsung bilang yang sama yang masak kayak gitu-gitu. Jadi kita evaluasi terus sih. Jadi itu yang bikin apa ya, cita rasanya tuh kita berusaha untuk mempertahankan, karena mempertahankan itu lebih susah daripada kita harus membangun dari awal. Jadi dari awal udah dibangun, mempertahankan kan lebih susah kan gitu. Jadi ini pembagian job desk-nya itu mama yang masak, papa quality control. Kalau Alma sendiri apa terus kalau gitu? Paling bantu-bantu kayak ngasirin, terus bungkusin makanan kayak gitu. Kalau Kalau kasirnya secantik ini ya pantas rame ya. by the way tapi mama itu nggak masak. Oh ya, Yang masak ada bagian yang masak sendiri. Kalau mama juga kadang ngasirin, terus yang apa ya, konseptornya ya istilahnya. Oke. Kalau misalnya- Resep dari mama dong. Iya. Mama dan kunci. tante. Oke, Yes. baiklah. Nah, itu tadi people perbincangan kita bareng sama Ama Zain. Generasi penerusnya nanti ya dari warung makan ijo Mbak Amin. Minong. Ternyata walaupun ini usaha yang apa ya, masakan Jawa tradisional, tapi nggak ada matinya loh malahan ya. Betul. Dan penggemarnya pun juga bisa nggak cuma dari sini-sini aja, dari berbagai macam daerah di Semarang. Dan kalau misalnya pengen cobain kepala manyu harga ekonomis, kemudian gimbal ya, Gimbal urang. gimbal urang yang gede itu rasanya mantep banget, langsung bisa aja ke warung makan ijo Mbak Minong yang ada di kawasan industri Candi. Yes. Terima kasih Terima Alma, kasih, Mbak Hani. kesempatannya. Yes. Dan juga buat e-people yang misalnya punya usaha pengen diliput sama kita, jangan lupa langsung DM aja di Instagram @semarangpemkot. Saya Hani Nurmalita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Dadah.